Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 yang berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali Paulus berbicara tentang perlombaan, ia berbicara tidak hanya dalam hal menyelesaikannya, melainkan memenangkannya. Tidaklah cukup hanya berada dalam perlombaan. Paulus bertekun untuk menang, untuk memenuhi tujuan Allah baginya, dan ia ingin setiap orang percaya lainnya untuk melakukannya juga. Paulus belajar melalui pengalaman bahwa kehidupan Kristen merupakan suatu proses yang menuntut ketekunan, komitmen, dan kesabaran. Perlombaan yang dijalaninya bukanlah berlari di permukaan yang rata, melainkan melalui berbagai macam rintangan, kesulitan yang terus berubah, namun ia terus berlari. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25 mengatakan, Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ini adalah cara Paulus menguraikan kehidupannya. Hal ini seharusnya mendorong kita untuk bangkit dalam kemenangan atas kesulitan-kesulitan kita. Kita tahu kemenangan jarang terjadi secara kebetulan. Kemenangan menuntut perencanaan dan persiapan. Para pemenang mengalami kemenangan karena mereka merencanakan untuk menang. Rasul Paulus menulis kepada Timotius dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 5 yang mengatakan, Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Salah satu peraturan yang diketahui oleh setiap pelari adalah melepaskan diri dari setiap kelebihan berat yang tidak diperlukan atau rintangan-rintangan lainnya, dan mengesampingkan segala sesuatu yang akan memperlambat geraknya. Kita tidak akan pernah melihat seorang pelari cepat atau maraton atau lintas alam berlari dengan menggendong ransel atau mengenakan sepatu yang berat atau pakaian yang panjang dan melambai-lambai yang akan menghalangi gerakan kakinya. Kita juga sedang mengikuti suatu perlombaan, karena dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 mengatakan,
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bagaimana kita menjalani perlombaan kita? Sudahkah kita menanggalkan setiap rintangan? Apakah bisa dikatakan bahwa kita berada dalam kondisi yang baik? Dengan kata lain, apakah kita mempunyai pengendalian diri dalam segala hal untuk layak mengikuti perlombaan? Tanggalkanlah semua beban yang merintangi kita untuk memenangkan perlombaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa kehidupan orang percaya adalah sebuah perlombaan rohani yang menuntut keseriusan, ketekunan, dan pengorbanan. Rasul Paulus adalah contoh nyata dari seseorang yang tidak hanya menyelesaikan perlombaannya, tetapi memenangkannya dengan penuh keberanian dan iman yang teguh. Ia menghadapi berbagai penderitaan dan rintangan, namun tidak pernah menyerah karena matanya senantiasa tertuju kepada tujuan sorgawi. Ia memahami bahwa kemenangan bukan terjadi karena kebetulan, tetapi karena komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup seturut dengan kehendak Allah sesuai dengan aturan dan panggilan Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang percaya harus hidup dalam disiplin rohani, menanggalkan setiap dosa dan beban duniawi yang menghambat langkah iman kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam pengendalian diri, dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus, sumber kekuatan dan kesempurnaan iman kita. Perlombaan ini bukan hanya soal bertahan, tetapi soal menyelesaikannya dengan penuh kemenangan. Dan kemenangan sejati bukanlah soal penghargaan manusia, melainkan mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi mereka yang setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kudus dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk menanggalkan semua beban dan dosa kami. Kami berdoa agar Engkau menolong kami dalam menjalani perlombaan iman ini dengan setia dan tekun. Ajari kami untuk melepaskan segala beban dan dosa yang merintangi, dan hidup dengan mata yang tertuju kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk bertahan dalam pencobaan, kedisiplinan untuk terus melangkah, dan kerinduan yang murni untuk menyenangkan hati-Mu. Kami ingin seperti Paulus, menyelesaikan pertandingan yang baik dan memelihara iman hingga garis akhir. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.